Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selvi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peluang dan Tantangan Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pendidikan. Pernahkah kita membayangkan seorang siswa yang kesulitan memahami materi pelajaran, tetapi dalam hitungan detik dapat memperoleh penjelasan yang sesuai dengan kebutuhannya melalui teknologi kecerdasan buatan? Beberapa tahun lalu, hal tersebut mungkin terdengar seperti cerita fiksi, namun saat ini sudah menjadi kenyataan di banyak sekolah dan perguruan tinggi. Menurut laporan UNESCO dan berbagai penelitian pendidikan digital, penggunaan teknologi berbasis artificial intelligence terus meningkat dalam proses pembelajaran. Bahkan, berbagai platform pendidikan kini memanfaatkan AI untuk memberikan rekomendasi materi, mengevaluasi hasil belajar, dan membantu guru dalam menyusun pembelajaran yang lebih personal. Fakta ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun di sisi lain muncul tantangan seperti ketergantungan teknologi, keamanan data, serta kesiapan guru dan siswa dalam memanfaatkan AI secara bijak. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasan mengenai peluang dan tantangan implementasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan. Peluang dan tantangan implementasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan memiliki latar belakang, yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. AI mampu mengubah proses pembelajaran yang sebelumnya bersifat seragam menjadi lebih personal, adaptif, dan berbasis data. Melalui teknologi seperti pembelajaran adaptif, chatbot pendidikan, dan sistem penilaian otomatis, setiap peserta didik dapat memperoleh materi yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajarnya sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Namun, penerapan AI dalam pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak sekolah yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang belum memadai, kurangnya perangkat teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, yang masih perlu meningkatkan literasi digital. Oleh karena itu, implementasi AI memerlukan dukungan dari pemerintah, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Adapun konsep AI, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. AI dibangun dari beberapa teknologi utama. Pertama, machine learning, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara rinci. Kedua, deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola yang lebih kompleks. Misalnya, pada pengenalan gambar atau suara. Ketiga, Natural Language Processing atau NLP, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan menghasilkan bahasa manusia seperti pada ChatGPT atau asisten virtual. Keempat, Computer Vision, yaitu kemampuan AI untuk mengenali dan menganalisis gambar maupun video. Dalam dunia pendidikan, penerapan AI dapat dilihat melalui berbagai contoh seperti chatbot yang membantu menjawab pertanyaan siswa kapan saja, tutor cerdas yang memberikan materi sesuai kemampuan siswa, sistem penilaian otomatis, serta platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan perkembangan belajar setiap peserta didik. Teknologi-teknologi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas proses
efektivitas proses belajar mengajar bukan menggantikan peran guru. Dan adapun perkembangan AI dalam pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Awalnya, AI yang digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi seperti pengelolaan data akademik. Namun, saat ini AI telah berkembang menjadi teknologi pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Selain itu, hadirnya generatif AI seperti ChatGPT membantu guru dan siswa dalam membuat materi, menyusun soal, merangkum informasi, serta memberikan umpan balik dengan lebih cepat dan efisien. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan peluang personalisasi, yaitu salah satu peluang utama AI dalam pendidikan adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, dan metode belajar sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan setiap siswa. Selain itu, AI dapat memberikan umpan balik atau feedback secara cepat setelah siswa mengerjakan latihan. Selain itu, AI dapat memberikan umpan balik atau feedback secara cepat setelah siswa mengerjakan latihan sehingga mereka dapat langsung mengetahui kesalahan dan memperbaiki pemahamannya. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Peluang efisiensi guru. Salah satu peluang besar penerapan AI dalam pendidikan adalah meningkatkan efisiensi kerja guru. AI dapat mengotomatiskan berbagai tugas yang sebelumnya memerlukan banyak waktu seperti mengoreksi tugas dan ujian, mengelola administrasi kelas, menyusun materi pembelajaran, hingga membuat soal dan memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan adanya otomatisasi tersebut, pekerjaan guru menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Hal ini memberikan lebih banyak waktu bagi guru untuk fokus pada kegiatan yang lebih penting seperti membimbing siswa, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, serta membangun karakter dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, AI berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung kinerja guru, bukan untuk menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran. Dan peluang akses pendidikan. Salah satu peluang besar AI dalam pendidikan adalah memperluas akses belajar. Dengan teknologi AI, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui platform pembelajaran digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, AI juga mendukung pendidikan yang lebih inklusif dengan menyediakan fitur-fitur seperti pembaca teks atau teks topik, mengubah suara menjadi teks atau teks dan penerjemahan otomatis. Fitur-fitur ini membantu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang mengalami kendala bahasa, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Peluang dan analisis data. AI mampu menganalisis data pembelajaran melalui learning analytics seperti nilai, kehadiran, aktivitas belajar, dan perkembangan peserta didik. Dari hasil analisis tersebut, guru dapat mengetahui kemampuan siswa, mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta memberikan pendampingan yang lebih tepat. Selain itu, data yang dihasilkan AI juga membantu sekolah dan guru dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis data sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Adapun peluang dukungan guru.
AI berperan sebagai alat bantu yang mendukung pekerjaan guru dalam proses pembelajaran. AI dapat membantu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, membuat materi ajar, menyusun soal, serta melakukan evaluasi hasil belajar dengan dan efisien. Selain itu, AI juga mampu memberikan rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus membimbing, memotivasi, dan mengembangkan potensi siswa. Meskipun demikian, AI tidak menggantikan peran guru, melainkan menjadi mitra untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tantangan infrastruktur. Salah satu tantangan utama dalam penerapan AI di bidang pendidikan adalah keterbatasan infrastruktur. Masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, maupun pasokan listrik yang mendukung penggunaan teknologi. Selain itu, biaya untuk pengadaan perangkat, jaringan internet, serta pemeliharaan sistem AI juga cukup besar. Kondisi ini menyebabkan belum semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi AI dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah. Adapun tantangan SDM, selain infrastruktur, tantangan lain dalam penerapan AI adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Masih banyak guru yang belum memiliki literasi digital dan keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran. Padahal penggunaan AI membutuhkan pemahaman tentang cara mengoperasikan teknologi, mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, serta menggunakannya secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar guru mampu memanfaatkan AI secara optimal sebagai alat bantu dalam pendidikan kualitas pembelajaran, bukan sebagai pengganti peran guru. Adapun tantangan privasi. Penerapan AI dalam pendidikan memerlukan banyak data seperti identitas peserta didik, nilai, kehadiran, hingga aktivitas belajar. Oleh karena itu, perlindungan data dan keamanan informasi menjadi tantangan yang sangat penting. Jika data tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah perlu menerapkan sistem keamanan yang baik seperti enkripsi data, pembatasan hak akses, dan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Dengan demikian, pemanfaatan AI dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan hak privasi peserta didik. Dan adapun tantangan ketergantungan, meskipun AI memberikan banyak kemudahan dalam proses belajar, penggunaannya tidak boleh membuat peserta didik bergantung sepenuhnya pada teknologi. Jika siswa terlalu sering mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas atau mencari jawaban, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah dapat menurun. Selain itu, penggunaan AI tanpa pengawasan juga berisiko karena menimbulkan pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme, yaitu plagiat. Oleh karena itu, AI harus dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mendukung proses belajar, sedangkan guru tetap berperan membimbing siswa agar mampu berpikir kritis,
mandiri, dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Adapun tantangan bias dan etika. Tantangan lainnya dalam penerapan AI adalah adanya bias algoritma dan aspek etika. Bias algoritma dapat terjadi apabila data yang digunakan untuk melatih AI tidak seimbang sehingga hasil analisis atau rekomendasi yang diberikan menjadi kurang adil bagi sebagian peserta didik. Selain itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan etika seperti menjaga kejujuran akademik, transparansi, dan perlindungan hak peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pedoman yang jelas agar AI digunakan secara adil, aman, bertanggung jawab, serta tetap mendukung tujuan pendidikan tanpa menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan teknologi. Nah, adapun studi kasus, salah satu contoh penerapan AI dalam pendidikan adalah penggunaan adaptive learning, yaitu sistem yang menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan pembelajaran sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Selain itu, banyak institusi pendidikan menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan siswa yang memberikan layanan akademik secara cepat. AI juga dimanfaatkan dalam sistem deteksi plagiarisme untuk membantu menjaga kejujuran akademik dengan memeriksa kesamaan karya tulis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendukung efektivitas layanan pendidikan. Adapun strategi agar penerapan AI dalam pendidikan dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa strategi. Pertama, melakukan pemerataan infrastruktur digital seperti penyediaan internet dan perangkat teknologi hingga ke daerah terpencil. Kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan literasi digital agar mampu memanfaatkan AI secara efektif. Ketiga, menyusun regulasi dan pedoman etika yang jelas untuk melindungi data pribadi, serta memastikan penggunaan AI dilakukan secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, perlu dilakukan audit dan evaluasi AI secara berkala untuk mengurangi bias algoritma, menjaga keamanan sistem, dan memastikan AI memberikan manfaat yang adil bagi seluruh peserta didik. Dan yang terakhir, pada kesimpulan ini, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. AI memberikan berbagai manfaat seperti pembelajaran yang lebih personal, efisiensi kerja guru, perluasan akses pendidikan, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Namun, penerapan AI juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, dan aspek etika. Oleh karena itu, AI harus digunakan secara bertanggung jawab, didukung oleh kebijakan yang tepat, serta tetap menjadikan guru sebagai peran utama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, AI dapat menjadi teknologi pendukung yang membantu menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, demikian pemaparan saya mengenai peluang dan tantangan implementasi kecerdasan buatan dalam sistem pendidikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya memanfaatkan kecerdasan buatan secara tepat dalam dunia pendidikan, sehingga teknologi ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran guru maupun peserta didik.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.